yaitu Sang Firman, Tuhan Yesus. Sang Firman itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Kita akan lihat sama-sama ya, supaya Anda mengenal siapa yang Anda sembah, Tuhan Yesus yang Anda sembah. Sebagai orang Kristen, kita mengerti Tuhan kita mengerti Allah yang kita sembah. Sekaligus kita belajar bagaimana hidup kita dituntun, dipimpin dalam persekutuan dengan Dia. Saya sejak beberapa waktu ini memang sudah mulai mengatur ya untuk khotbah itu isinya harus ada dua hal yang penting ya. Yang pertama, saya juga menyadari jemaat itu perlu firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidupnya, tuntunan dalam hidupnya. Ya, firman yang bisa diaplikasikan, diterapkan, dilakukan, yang harus dilakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Dan yang kedua, jemaat juga perlu, karena saya melihat tambah kesini ya, sejak zaman para rasul. Karena di gereja itu, apalagi zaman modern, zaman sekarang, orang mencari yang praktis, mencari yang gampang, yang simple gitu ya. Sehingga tanpa disadari gereja pun khotbah itu hanya yang saya katakan cuma nomor satu ini tadi aja. Hanya khotbah tentang tuntunan-tuntunan, tentang apa yang harus dilakukan sebagai jemaat. Tidak cukup di situ. Akhirnya hilang hal yang kedua ini yang saya mau masukkan terus dalam khotbah saya. Itu malah yang paling penting. Tentang apa, saudara? Yaitu tentang pengenalan akan Tuhan, saudara. Orang memang butuh yang praktis. Apa ya, aku menghadapi masalah. Tadi kita sudah berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Jadi kekuatan kita. Nanti pulang ini aku mau dapat petunjuk dari Tuhan. Tidak salah, saudaraku, saya tidak menyalahkan. Memang seperti itu, Alkitab kan katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau nggak ada firman Tuhan, nyasar Anda nanti, saudaraku. Hidup kita nyasar, tidak ada petunjuk, tidak ada firman, tidak ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Keliru semua nanti hidupnya, seperti orang berjalan dalam gelap. Firman itu seperti menjadi terang dalam hidup kita. Amin, saudaraku, bukan cuma seperti, adalah terang bagi hidup kita. Tapi karena sering hanya berkutat khotbah di situ, saya melihat akhirnya kekristenan sekarang seperti kehilangan ya, seperti kemunduran untuk dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus itu apa? Siapa itu? Bingung kalau akhirnya karena fokusnya di satu titik itu, makanya dalam khotbah itu saya selalu berusaha mengkombinasikan dua hal ini. Penggembalaan untuk jemaat sekaligus mengenal gembala agung kita itu, Tuhan Yesus itu. Ya, gembala itu gelarnya, Yesus itu gelarnya banyak, gelarnya banyak. Termasuk kita belajar hari ini sebagai Sang Firman. Firman yang adalah roti hidup. Saya akan bagi tiga poin dalam khotbah saya. Yang pertama, ini ngulangi khotbah saya yang terakhir ya, tentang Kristus sebagai Sang Firman, tetapi lebih firman yang hidup. Tujuan saya, jemaat bisa membedakan. Firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu, logos itu artinya memang kata-kata, perkataan, gitu saudaraku ya. Tapi yang kita akan lihat di sini, Yesus itu sebagai firman Allah, bukan sekedar kata-katanya Allah. Karena ada yang mikir gini loh, setelah firman jadi manusia, Anda percaya Yesus adalah firman jadi manusia, amin? Dan firman itu telah menjadi manusia, ada lagunya dibuat Pak Niko. Firman jadi manusia. Loh, ketika firman Allah jadi manusia, kenapa Allah kok Bapak itu kok masih bisa ngomong? Firmannya kan sudah jadi manusia pikirnya itu, karena itu pikirannya perkataan. Kan ada suara, inilah anak yang kukasihi, waktu dibaptis, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Loh, kok masih bisa ngomong? Karena memikirkan yang dimaksud Yesus Sang Firman itu adalah sekedar kata-kata. Tapi kita akan belajar hari ini bahwa Yesus sebagai Sang Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi adalah sebagai suatu pribadi. Amin, saudaraku. Firman yang hidup, makanya yang poin pertama ini kita harus mantep di dalam pengajaran di sini, dalam pengertian di sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang hidup. Kita akan lihat dulu, ini di Janjian Lama ada ayat di Mazmur 119, ayat 89. Firman hidup itu apa, saudara? Firman hidup itu seperti apa? Kita lihat. Loh, kok mati? Ada masalah dengan LCD-nya. Kita lihat aja, buka sendiri ya. Saya dibaca
tukang baca juru baca. Mazmur 119 sambil dipersiapkan lagi LCD-nya. Ayat 89. 119 Mazmur ayat 89. Oh ini sudah. Kamu kalah cepat kamu. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Tuhan ini kalau huruf besar semua kita udah belajar ya, itu terjemahan dari bahasa asli Ibrani, namanya Allah. Yaitu siapa? Ya, Yahweh. Karena orang Ibrani, orang Yahudi tidak berani menyebut nama Yahweh, kalau kita nyebut kan karena untuk belajar, dan kita juga bukan orang Israel, orang Yahudi ya. Jadi bagi kita ngerti, dan kita manggilnya Bapak, ya, Bapak di sorga itu loh ya, itu namanya Yahweh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, ya Yahweh, Allah Yahweh, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ini berarti kan seperti menggambarkan ada Yahweh, ada firman-Nya. Ada Yahweh dan firman yang sama-sama ada di mana? Di sorga, gitu loh saudaraku. Nah, kita akan melihat siapa firman yang dari sorga ini, gitu loh ya. Nah, kita buka yang disebut firman, dan ini yang disebut firman hidup oleh Rasul Yohanes. Nanti kita akan belajar dari Rasul Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Petrus. Rasul Yohanes nyebutnya firman hidup. Nanti Rasul Paulus nyebutnya firman, ya, Paulus, tapi bukan yang Rasul yang ini. Rasul Paulus nyebutnya firman iman, gitu. Nanti ada, kapan kita belajar kan tak cukup kalau satu sesi. Yang ketiga nanti Rasul Petrus, ya, itu menyebutnya firman benih hidup baru. Nah, nanti aja belajar. Oke, jadi kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ini istilah firman hidup itu ada di sini. Jadi firman yang bersama Allah di sorga untuk selama-lamanya ya Yahweh, kita manggilnya ya Bapa. Firman-Mu tetap teguh di sorga gitu ya. Ada firman yang di sorga bersama Bapa. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Rewel meneh. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat didengar, dengan mata kami, dilihat, terus apa? yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi ada pengalaman nyata ya, dilihat, didengar, diraba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang firman hidup. Amin saudaraku. Berarti ini bukan sekedar kata-kata, ada firman hidup yang dilihat, didengar, berarti kan bisa ngomong. Dilihat berarti ada wujudnya, bisa diraba, berarti secara fisik kelihatan tentang firman hidup yang itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi. Berarti hidup itu firman hidup yang hidup itu maksudnya firman yang hidup itu kan di sorga bersama Allah kan tadi saudaraku ya. Itu telah dinyatakan. Yang kami lihat, kami dengar, bahkan kami raba. Terus hidup itu telah dinyatakan itu diwujudkan, menjadi wujud nyata gitu loh. Ini Kristen tuh gitu, saudaraku. Ya, jadi firman Allah itu enggak sekedar kata-kata gitu loh. Hidup gitu loh. Dan hidupnya tuh diwujudkan gitu loh. Bisa dilihat, diraba. Ini yang ngomong para rasul zaman itu, saudaraku ya. Terus, lah, saudara ngalami enggak melihat, mendengar, meraba lah. Ini nanti, ini saya khotbahkan di Surabaya kapan itu. Tapi saya tidak lama di sini, ini cuma untuk supaya yang poin pertama ini ada nangkep dulu tentang Yesus firman hidup. Dan mana tadi? Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Nah, ini yang ngalami sendiri para rasul. Di sini yang nulis Rasul Yohanes, ya, para rasul, para murid. Kalau saudara belajar itu ngerti nanti ada 12 rasul. Terus ada 70 murid. Ya kan? Terus waktu di loteng Yerusalem itu berapa orang? 120. Waktu Yesus naik ke sorga, itu ada berapa orang yang lihat sekaligus? Ada tuh, 500. Ya toh? Itu harus ngerti saudaraku ya. Jadi ada orang-orang yang ngalami sendiri. Bahkan naik ke sorga itu dilihat 500 orang sekaligus loh saudaraku. Jadi saksi matanya banyak gitu loh. Ya paham ya, yang tentang Tuhan Yesus ini, dan ini yang sedang bicara Yesus, kami lihat, kami dengar, kami raba sendiri, kami saksikan sendiri, dan yang sudah dinyatakan
Dan kami sekarang bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal ini yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yang ada ini bentuk lampau, sama nanti dengan Yohanes 1 ayat 1. Yang telah ada bersama Bapa, ya kita bisa bandingkan itu nanti. Yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi hidup kekal itu, sang firman hidup itu yang bersama Bapa di sorga tadi, terus berarti turun ke dunia kan, terus dinyatakan, oh ini, lihat, didengar, diraba, didengar, disaksikan sendiri. Dan itu kemudian diberitakan dan dituliskan kan tadi, yang kita baca hari ini, di dalam surat Rasul Yohanes ini. Terus ini saudaraku, ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Apa tujuan daripada Rasul Yohanes yang mengalami firman hidup yang dari sorga tadi dinyatakan, diraba, dilihat, didengar sendiri, punya pengalaman ini, terus dituliskan, disaksikan, diberitakan dulu kan, disaksikan kemudian dituliskan untuk sebagai legacy, wariskan kepada umat Kristen sampai hari ini. Tujuannya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Supaya kamu pun, saudara dan saya yang hari ini enggak lihat sendiri, enggak meraba sendiri, enggak dengar sendiri, tetapi kita mendengar kesaksian dari para rasul, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan dengan kami para rasul ini, kita memiliki persekutuan dengan mereka, yaitu apa? Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, firman itu tadi, firman hidup yang kekal bersama Allah itu adalah anaknya Yesus Kristus. Ya, kita akan mantapkan lagi dengan ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dulu. Saudara harus mantep di nomor 1 ini, poin 1 ini dulu. Yesus itu sang firman hidup. Tujuan saya juga gini, saudaraku. Banyak orang Kristen itu salah kaprah, keliru. Nganggep Yesus gini, Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, amin. Orang Kristen tidak menyembah manusia yang menjadi Allah. Tetapi orang Kristen menyembah Allah yang menjadi manusia. Ini penting loh, saudaraku. Jangan kalau ada orang ngomong, kok itu orang Kristen, kok nyembah manusia kok dialahkan. Oh tidak. Enggak mungkin manusia jadi Allah, manusia ini makhluk ciptaan terbatas. Tapi yang kita sembah Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Lah masalahnya di sini orang Kristen itu sering nganggep Allah jadi manusia itu yang dimaksud dikira Bapa. Sorry salah, bukan Bapa yang jadi manusia. Yang jadi manusia siapa tadi? Firman hidup yang namanya Yesus yang kita sebut itu bukan Bapa, tapi firmannya Bapa gitu loh. Yang bersama Bapa di sorga gitu ya saudara ya. Nah, oke, kalau bersama Bapa itu nanti penjelasannya panjang. Dia itu ada di dalam sekaligus di luar. Nanti berapa waktu ini saya akan jelaskan apa yang maksud bersama Bapa itu apa gitu ya. Lebih tepatnya pada Bapanya, proston theon bahasa Yunaninya, ada pada Bapa. Ya, itu nanti ada pelajaran tersendiri. Jadi ada di dalamnya Bapa sekaligus di luarnya. Bahkan di hadapannya. Untuk apa? Siap melaksanakan gitu ya. Karena Allah berfirman, semuanya jadi, memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara Muslim nyebutnya kun fayakun gitu ya. Ketika Allah jadilah terang, oh kerja jadilah terang. Kalau Allah berfirman, saudaraku, nanti kita akan lihat juga firman itu juga akan melawat hidup Anda nanti ya. Para rasul ngalami, dia kepingin saudara juga ikut mengalami persekutuan yang mereka alami ini loh, ya. Jadi pengalaman ribuan tahun yang lalu para rasul dengan Yesus Kristus itu diberitakan supaya tujuannya jemaat Kristen sekarang ini juga mengalami, gitu loh. Kalau jadi orang Kristen cuman KTP-nya saja, cuman jadi membership gereja saja, cuman datang pulang pergi gereja saja, tapi tidak ngalami persekutuan dengan kami para rasul yang meraba, melihat, mendengar sendiri Yesus sebagai sang firman yang diwujudkan, dinyatakan bagi kami. Rugi, saudaraku. Sayang. Makanya belajar yang benar-benar, amin saudaraku ya. Wis ngerti gak ngerti rungokno. Ini karena apa? Terlalu lama kita nih orang Kristen ndak denger. Kayak ngene iki ya, khotbah berkat. Di khotbah sing enteng-enteng, rada abot sithik ya. Amin. Baca ini. Udah sering ini ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Terus sampai 5, baca terus, kata potong.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, Ya tahu, bersama Allah. dan firman itu adalah Allah. Firman itu juga Allah, karena dia bersama Allah, di dalam Allah, bahkan nanti keluar dari diri Allah, sudah sering dikhotbahkan. Loh kon ngene meneh. Ayo baca anunya aja. Oh bisa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus 3. Trouble. Sudah, enggak apa-apa, ganti sedikit-sedikit. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ini firman, menjadikan segala sesuatu, tanpa firman tidak ada penciptaan. Firman inilah, oleh firman Allah menciptakan segala sesuatu. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ini dalam sang firman yang bersama Allah tadi loh, ada hidup. Dan ini akan kita pelajari ini. Dengar baik-baik. Nanti waktu Anda makan roti ini gitu loh. Di dalam ini kan iman kita, ini memang roti biasa tapi ini nanti tubuh Yesus kita perjamuan. Itu ada hidupnya itu Saudara. Di dalam Dia ada hidup. Ini lihat. Terus dan hidup itu adalah terang manusia. Terang bagi manusia. Orang kalau hidupnya nggak ada terang kayak apa Saudaraku? Bisa bayangin enggak Saudaraku? Hidup ya hidup, tapi nggak ada terang. Coba Saudara, Allah zaman sekarang ini apalagi, satu hari listrik mati lah. Ya apa Saudaraku? Siang masih gak apa-apa lah, mulai sore, malam gelap, gulita, gak ada listrik sama sekali. Oblik, nyala, ceplek. Kayak zaman dulu, lampu tempel, lilin, korek, diluk mati. Wis kon, gelisah hidupmu. Mau kemana-mana gak bisa. Itu gambaran orang yang walaupun hidup tapi gak ada terang. Gak bisa apa-apa, mau apa? Penting gak kalau gitu terang itu Saudaraku? Amin? Dan kenapa? Karena dunia ini ada dalam kegelapan, makanya dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, nah ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan hidup itu yang adalah terang manusia itu menerangi kegelapan dunia, kegelapan hidup kita semua. Dan di dalam Dia, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Jadi maksudnya orang-orang yang sudah menerima Yesus, hidupmu itu selalu dalam terang. Amin Saudaraku? Enggak lagi dalam gelap, enggak dikuasai gelap. Itu loh harusnya. Coba ya. Terus ini bicara tentang firman yang bersama Allah ini ada hidup di dalam firman hidup. Jadi poin di sini ini poin A-nya ya, sang firman hidup itu Yesus adalah sang firman hidup. Yang berikutnya, firman ini turun dari sorga. Gitu. Kita akan lihat ayatnya. Ini masih poin pertama, yang B sekarang. Tadi firman yang bersama Allah, firman yang di sorga, firman yang hidup. Maksudnya ya, hidup ini menjadi terang bagi manusia yang hidup dalam kegelapan, dunia yang ada dalam kegelapan. Makanya saudara ngerti, kenapa penciptaan itu hari pertama adalah terang. Saudara harus ngerti. Pada mulanya Allah menciptakan, gak usah dibuka, langit dan bumi. Ayat pertama, Kejadian 1. Ayat keduanya, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menyelimuti samudera raya. Kon. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yesus keluar dari Allah, menjadi terang. Kadang, saudara tahu enggak, terang itu gini, saudara. Waktu itu sudah ada matahari atau belum, saudara? Waktu itu matahari sudah diciptakan, bro, matahari, bulan, bintang. Belum, itu hari keempat. Gelap. Ya, tetapi ketika terang itu menyinari, ketika jadilah terang, ini berarti terang dari mana, saudaraku? Apakah terang dari matahari? Wong matahari belum diciptakan. Berarti itu terang dari mana, saudaraku? Inilah terang dari Allah sendiri gitu loh. Makanya Allah itu adalah terang. Alkitab ada ayatnya itu. Allah adalah terang gitu. Jadi terang itu bukan dari matahari. Ya, tetapi matahari pun akhirnya diciptakan untuk menjadi terang bagi dunia ini, terang secara jasmania. Ini ada yang pertama itu sedang bicara tentang rohani. Dunia yang gelap ini perlu terang, diterangi ya oleh sang terang itu. Oke ya. Kemudian terang ini, hidup ini turun ke dunia. Mazmur 147 ayat 15. Ini supaya Anda ngerti, firman Allah di dalam Kristen itu bukan sekedar kata-kata. Ini ada hidupnya. Ini ada pribadinya, itu Yesus sendiri. Ayat 15. 147 15 Mazmur ya. Mazmur 147 ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi. Ia itu adalah bukan pada kamu. Ia menyampaikan. Saya ulangi.
Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia itu siapa? Yang huruf besar nih. Allah kan? Yahweh. Menyampaikan. Ini bahasa Yunaninya, apostelon. Dia, itu sang, dia. Apostelon itu mengutus, mengirim sebenarnya ya. Sini menyampaikan perintahnya, tologion, aftu, perintahnya ya ke bumi. Jadi Tuhan mengirim, mengutus firman-Nya. Ini kenapa kok menyampaikan? Ini terjemahan, saudaraku. Karena kan firman, perintah kan harus disampaikan, terjemahan. Tapi kalau saudara mau tahu arti harafiahnya, saya Septuaginta Yunaninya ya, itu diutus, dikirim. Apostelon, ya, yang mengutus, dia mengutus, tologion, ya, perintahnya, ya, firman-Nya ke bumi. Oke, terus dengan segera firman-Nya berlari. Firman-Nya berlari, memang ini kiasan ya, firman kok lari-lari. Sebenarnya ini terjemahan. Saya lihat bahasa aslinya teks Septuaginta Yunani, dramite. Dramite itu jadi bahasa sekarang drama. Jadi Allah memberi perintah terus firman ini mendramakan. Drama ini jangan diartikan negatif terus ya, dramatisasi, bukan. Drama itu gini, zaman dulu sebelum ada bioskop, film kayak kita lihat ya, itu kan orang pencerita itu banyak, orang cerita, tulisan. Nah ini kan cerita dan tulisan, ini biar hidup itu perlu drama, makanya ada drama. Akhirnya ada cerita, cuman cerita doang, omongan doang, tulisan doang, enggak hidup. Akhirnya ada yang memerankan, gitu loh. Jadi ketika Allah berfirman, firman-Nya ke bumi, firman ini memerankan fungsinya, melakukan tugasnya, berperan untuk melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Jadilah terang, firman ini keluar, menjadikan terang. Jadilah cakrawala, keluar, memisahkan, itu kan ada. Itu Yesus, makanya dikatakan firman itu yang menciptakan oleh Dia. Ya, turun ke bumi. Kita akan lihat ayat 9, balik ke Yohanes 1 ayat 1. Kita lanjut. Tadi kan saya potong ayat 5. Sekarang langsung lompat ayat 9, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Amin, saudaraku. Ini memang bukan khotbah Natal ya, bentar lagi Natal. Tapi Anda harus ngerti, sedang datang ke dunia. Terus ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini tidak mengenalnya ya, Mas Bali. Seneng saya. Ada Balinya keluar ini. Tidak mengenalnya. Ini ironis, saudaraku. Ia datang, ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Yesus itu pencipta. Sebagai sang firman, amin saudaraku. Banyak orang loh, Yesus baru lahir dari Maria kok mencipta, itu tubuhnya sudah saya ajarkan. Di mana saya ajarkan ini? Yesus sebagai pencipta itu adalah sebagai sang firman sebelum menjadi manusia. Sudah ada bersama Bapa, melalui Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Dia adalah terang bagi kehidupan, terang bagi dunia ini. Ya, dan sedang datang ke dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, ironis, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenal sang pencipta yang datang ke dunia? Kenapa dunia tidak mengenalnya? Kenapa, saudaraku? Karena masih hidup dalam kegelapan. Saya mau tunjukkan ayat ini, coba. Saya kok diingatkan Yohanes pasal 3. Bentar ya, saya enggak siapkan, cuman ini ada ayat yang bagus di Yohanes pasal 3 tentang kegelapan. Saya kok tertarik untuk menjelaskan ayat ini. Bentar, saudaraku ya. Yohanes pasal 3, orang lebih senang hidup dalam gelap. Coba saudaraku, ini hati-hati saudaraku ya. Yesus sang terang itu datang ke dalam dunia. Ini cocoknya khotbah Natal saudaraku. Yohanes 3:19. Ya, silakan dibaca sama 20 nanti ya. Yohanes 3:19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang dalam dunia. Ya, sejak Yesus datang itu, terang telah datang dalam dunia. Kegelapan tidak menguasainya, menerangi dunia, kehidupan bagi dunia. Terang datang dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia lebih senang apa, saudaraku?
Gelap, jujur. Hidup kita, ya masa lalu kita mungkin, orang-orang di sekitar kita. Lebih seneng milih mana? Hidup dalam gelap apa dalam terang? Atau kita dulu lah. Atau jangan-jangan kita sekarang. Jangan sampai kita ini dikatakan Alkitab, kamu ini adalah anak-anak terang. Amin. Ngomong, aku adalah anak-anak terang. 1, 2, 3. Aku adalah anak-anak terang. Tidak dalam kegelapan. Tapi manusia, ini koreksi juga buat kita, lebih seneng milih gelap. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jahat. Terus, karena manusia senang berbuat jahat, ketika terang datang tidak suka, menolak. Gitu loh saudaraku, menolak. Kasihilah musuhmu, oh enak banget. Ampuni dia, doakan dia, malah ada itu, berkatilah dia, oh enak banget. Wah enak balas dendam, lego hatiku, misu-misui lego hatiku. Ya kan akhirnya milih gelap. Karena perbuatannya jahat, enggak mau ada terang itu, wah enggak nyaman aku gitu. Coba terus, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Itu loh, ketika terang datang dunia menolaknya, karena perbuatan mereka jahat. Ya, terlalu semangat sampai mic-nya jatuh. Ya, perbuatannya jahat sehingga mereka menolak Yesus datang, terang itu datang. Coba kalau sudahlah di seluruh dunia ini, coba kalau disurvei siapa sih orang yang terbaik dalam sejarah yang pernah hidup? Ya, nabi, manusia apapun. Saya percaya Yesus Kristus itu. Ya, saudara. Dia baik. Datang malah buat mujizat, nyembuhkan orang, disalib pun ada orang dijahati tetap baik, di atas kayu salib Yesus ngomong apa saudaraku? Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Mana ada yang seperti itu? Coba semua nabi perang loh saudaraku. Semua tokoh Alkitab kebanyakan perang. Yosua perang enggak? Yosua. Musa pun perang. Siapa nabi yang enggak perang? Ini menunjukkan saudaraku. Ya memang waktu itu ya tugas mereka mungkin ya. Siapa lagi itu? Daud, wah makanya Daud enggak boleh membangun bait suci. Tanganmu berlumuran darah, ada ayatnya itu ya. Enggak boleh, anakmu aja. Karena Salomo hidup dalam zaman damai. Sampai seperti itu. Tapi Salomo pun ya tetap jatuh juga kan, akhirnya dalam dosa penyembahan berhala. Karena menikah dengan banyak istri yang menyeret dia dalam kehidupan dosa. Tapi Yesus, coba, gitu. Sampai ini ada ayat, kalau saya buka panjang, dia ngomong sama orang-orang Yahudi, mengapa kamu mau membunuh aku? Apakah ada perbuatan jahat yang aku lakukan? Tanya Yesus. Karena mereka marah lihat Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan menyebut Allah itu Bapaknya, marah mereka. Jahatnya apa gitu. Kadang saya tuh heran, ada hamba Tuhan, saya tersentuh waktu dia ngomong, apa sih salahnya Yesus Kristus? Mungkin Gilbert ya, saya lupa. Apa salahnya Tuhan Yesus? Kenapa orang benci dia gitu? Coba yang dengar di sini kalau Anda bukan orang Kristen mungkin ya. Coba Anda pikir kenapa engkau benci Yesus? Maaf karena engkau jahat, kau dalam kegelapan. Kau tidak suka ketika terang itu datang. Dan kau lebih memilih kegelapan. Baca terus. Membenci terang itu dan tidak datang kepada terang itu supaya kenapa? Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Datang pada Yesus, saudaraku. Amin. Datang pada Yesus. Gak usah, jangan lari. Ya, banyak orang lari ketika Yesus datang, kenapa? Karena takut. Malu. Karena jahat. Hidup dalam gelap. Nanti kalau terang itu datang, kejahatannya nampak, perbuatan-perbuatan jahatnya supaya enggak nampak, lari dari Yesus. Jangan, saudaraku. Datang pada Yesus, dia akan menghapus dosa-dosamu, amin. Dia akan menghapus segala kejahatan kita. Itu ada ayatnya tuh, Ibrani 9 ayat 14, coba ini, baca ini. Datang pada Yesus, saudaraku, datang pada Yesus, datang pada Yesus, sang firman hidup itu. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat,
akan menyucikan hati nurani kita Melalui korban Yesus di kayu salib, darahnya yang dicurahkan, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jangan salah ya, Yesus mati menebus dosa, bukan membayarnya kepada iblis, jangan salah. Iblis urusannya apa? Yesus mati mempersembahkan dirinya kepada Allah. Manusia itu utang sama Allah, bukan sama iblis, jangan salah. Dan harus dibayar, upah dosa maut, utangnya dosa maut. Makanya jangan lari dari Tuhan Yesus. Justru dia datang, betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai, harus ngikuti yang ngomong, sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mencucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan persembahan Yesus dengan oleh darahnya, dengan urapan roh yang kekal, ini kan Tritunggal saudara ya. Ini akan menyucikan hati nuranimu, hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Akan disucikan justru yang saya katakan tadi. Amin saudaraku. Kalau datang pada Yesus enggak usah takut. Ketika kelihatan jahatnya enggak apa-apa. Datang biar disucikan dari segala perbuatan yang jahat. Oke. Ini poin pertama ya. Jadi firman hidup itu datang ke dunia, turun ke dunia untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk membuat kita tadi supaya hidup dalam terang. Kita diterangi hidup kita, tidak lagi hidup dalam gelap. Ya sebenarnya masih panjang, saya lewati aja karena waktu. Terus makanya ada ayat ini saudaraku, Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Tuhan Yesus ngomong, aku turun dari sorga. Loh saudaraku, Yesus itu turun dari sorga, amin. Yesus yang ngomong sendiri, tapi Yesus itu lahirnya dari mana saudaraku? Yesus lahirnya dari perawan Maria, tapi kenapa Yesus ngomong aku turun dari sorga? Ini misterinya saudaraku. Yang lahir dari Maria itu selalu saya ulangi terus, itu adalah tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus. Dipakai Maria yang masih perawan untuk menjadi manusia. Tapi Yesus turun, itu bicara Yesus turun jadi manusia itu di situ, ya. Untuk melakukan, bukan melakukan kehendakku. Tadi Yohanesnya belum selesai ya. Coba kembali lagi, makanya kok jelaskannya jadi kepotong. Yohanes 1 ayat tadi 9, 10, 11, 12 nanti 14-nya itu. 12. Silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menolak tadi karena hidup dalam gelap, ya toh, tidak mau datang nanti supaya jangan sampai perbuatan-perbuatan yang jahat nampak. Makanya tidak mau datang pada Yesus gitu. Tetapi orang yang mau datang kepada Yesus justru diberi kuasa. Kuasa sini exousia, itu otoritas. Jadi diberi otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini bisa jadi anak-anak Allah ini bukan simsalabim. Karena Anda diberi otoritas oleh Tuhan Yesus karena Anda percaya kepada Dia oleh Allah. Ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi otoritas menjadi anak-anak Allah ini Anda terima bukan karena KTP-mu Kristen. Lahir dari bapak ibu Kristen, bukan dari keinginan laki-laki dan perempuan, bukan karena bapak ibumu Kristen, nenek moyangmu Kristen. Bukan karena maaf ya, banyak kan karena menikah dengan agama orang Kristen akhirnya ikut jadi agama Kristen, bukan karena itu. Otoritas menerima kuasa, menerima menjadi anak-anak Allah itu karena dilahirkan dari Allah. Nanti kita akan belajar tentang kelahiran. Kembali menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah itu ada. Tapi ini supaya Anda ngerti, ini otoritas ini Anda terima dari Allah sendiri gitu. Dan ini bukan sekedar status, beda loh ya. Engkau anakku ya, loh, cuman ngomong kan, engkau anakku, ini enggak.
menerima kuasa. Jadi menerima otoritas, menerima metere, menerima apa ya? Jadi ada sesuatu yang dia terima untuk benar-benar jadi anak Allah, bukan sekedar status. Kita selama ini mikirnya kan status, bukan siapa-siapa. Status itu gini, Mas Immanuel, kamu anakku ya, cuman ngomong doang. Kamu anakku ya, lah cuman ngomong. Ya buktinya apa kalau dia anak saya? Supaya dia nerima kuasa untuk menjadi anak saya, ya tak kasih kunci rumah saya, kasih kunci mobil saya, kasih semua, ya toh, ini, terus diurus suratnya. Jadi ada otoritas. Nah ketika Anda diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah itu, ada yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Nah nanti ini kan belajar ke situ juga, ya paham nih. Jadi, dan ini karena Anda menerima Tuhan Yesus, firman yang datang ke dunia, memiliki persekutuan dengan para rasul. Ayat 14-nya ini, saudaraku, saya mau menjelaskan tentang firman yang turun ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang mencipta segala sesuatu yang bersama Allah sejak semula, turun ke dunia, datang kepada ciptaannya sebagai terang. Ciptaannya tadi menolak, gitu kan, karena suka hidup dalam gelap, enggak mau. Terang itu nanti menyinari kejahatannya, membuka kejahatannya, enggak mau. Tetapi yang mau, ayat 12-nya tadi kan diberi kuasa. Kuasanya itu macam-macam, saudara. Nanti kan belajar kuasa hidup suci. Kalau kita maaf ya di gereja ini sering dengar kuasa diberkati, ya itu memang iya, tapi berkat, tahu enggak, Anda diberi kuasa juga untuk mampu hidup suci. Amin, saudaraku. Dikasih kemampuan. Anak-anak Tuhan itu enggak mungkin enggak hidup suci. Enggak mungkin. Loh, apa gunanya Yesus mati? Menyucikan tadi hati nurani kita dari yang jahat. Enggak bisa aku ngampuni, Pak. Masih dongkol sampai hari ini. Enggak mungkin. Bisa. Karena diberi kuasa. Enggak mungkin aku kaya, Pak. Aku orang loh diberi kuasa. Ada loh kuasa untuk menerima kekayaan. Nah, ada ayatnya tuh. Ulangan berapa itu? Diberi kuasa apa lagi? Ada lagunya kan? Ku diberi kuasa dari apa? Raja mulia. Kuasa untuk apa? Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ada kuasa. Menjadi anak Allah. Jadi anak Allah ini bukan cuman KTP Kristen, punya kartu nama. Anak Allah. Wah, kayak opo. Enggak, ada kuasa. Anak-anak Allah ini, anak-anak terang dari hidupnya. Ya, bercahaya, berkuasa. Oke, firman itu jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Para rasul lihat kemuliaannya. Terus? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudaraku. Firman itu jadi manusia, disebut anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita telah melihatnya, para rasul ngomong. Dan kalau engkau menerima persekutuan dengan kami, juga akan ngalami ini, kasih karunia Allah di dalam Yesus, kebenaran Allah di dalam Yesus, gitu ya, yang akan kita terima pada pagi hari ini. Nanti kita prakteknya perjamuan kudusnya ya, nanti sudah akan ngerti. Oke, kembali ke Yohanes 6:38, makanya ayat ini muncul seperti ini, saudaraku. Nanti bagian ketiga cepat ya, karena perjamuan kudus itu malah cuma 1 kalimat, 2, 3 kalimat. Oke, ayat Yohanes 6:38 ya, sama 39. Terus? Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku. Turun dari sorga, firman menjadi manusia. Jadi turun dari sorga itu, Yesus turun dari sorga bukan ngawang, pakai terus turun. Nah, dengan apa? Menjadi manusia. Ya sudah tahu ceritanya Natal itu loh, nggak usah diceritain. Nah, tapi intinya turun ke dunia menjadi manusia, tubuh. Sekarang gini, ini kan kita juga nanti jadi anak-anak Allah bukan karena orang tua kita kawin terus kita jadi anaknya atau ada pernikahan secara biologis, tidak, tapi dari Allah. Yesus pun sebagai anak Allah juga begitu. Sekarang kita lihat sebentar. Yesus itu waktu lahir ke dunia kan menjadi manusia itu kan melalui perawan Maria. Maria itu kan waktu itu masih perawan. Malah bahasa aslinya itu belum mengenal laki-laki, gitu istilahnya gitu, saudaraku. Itu keren banget istilahnya, belum kenal laki-laki. Ya toh, kalau saudara-saudara ini yang remaja-remaja sekarang sudah ngerti laki-laki, itu istilahnya belum kenal laki-laki, belum ngerti sama sekali laki-laki. Dalam kondisi seperti itu mengandung. Sempat Yusuf mau menceraikan, tapi didatangi malaikat dalam mimpi, Yusuf jangan takut,
ngambil Maria jadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya, ingat ayatnya, itu adalah Matius 1:25, adalah dari Roh Kudus. Ya, firman jadi manusia itu seperti itu. Saya pernah khotbah tentang ini, manusia dari surga, Rasul Paulus katakan. Ya, jadi firman itu menjadi manusia. Jadi dagingnya ini, maaf saudaraku ya, tentu beda dengan daging kita. Bukan kalau daging kita dari keinginan laki-laki dan perempuan. Tapi dagingnya Yesus beda dari surga gitu loh. Makanya Yesus nanti ngomong, aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi nanti silakan lihat nanti. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Terus? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu turun dari surga, ini karena melakukan kehendak Bapa. Firman itu tidak melakukan kehendaknya sendiri. Makanya kalau saudara nanti temukan ayat, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku bukan melakukan kehendakku. Itulah bukan berarti Yesus loh, katanya Tuhan kok begitu. Karena Dia sang firman. Coba gini, kata-kata Anda ini keluar dengan sendirinya atau karena kita mau ngomong? Karena kehendak saya kan, saya mau ngomong, saya keluarkan kata-kata. Kalau saya enggak mau ngomong, ya saya diam aja. Gitu kan. Enggak keluar gitu loh. Jadi ini kehendak Bapa. Makanya aku melakukan kehendak, bukan kehendakku, kehendaknya Bapa. Ya keluar karena melakukan perintah Bapa untuk dramite, memerankan, melaksanakan apa yang mendramakan, apa yang Tuhan rancangkan, jadi keselamatan, jadi itu Yesus melakukan. Kehendak Bapa itu ini, yang mengutus aku ini kehendaknya apa? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jangan ada yang hilang. Gak ada yang hilang, amin saudaraku? Gak ada yang hilang. Kita menjadi miliknya Tuhan selamanya, amin, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terus kemudian 40-nya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang menolak Dia tetap hidup dalam gelap karena mereka tidak mau perbuatan yang jahat nampak. Akhirnya mereka tetap milih dalam gelap. Tapi yang menerima Yesus diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Bukan cuma kuasa, ini ada kuasa kehidupan. Katakan kuasa kehidupan, 1, 2, 3. Kuasa kehidupan, diberi kuasa supaya kamu beroleh, melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, kita akan melihat sekarang bagian langsung kedua. Tadi poin pertama sudah cukup jelas ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Amin, saudaraku. Lebih tepatnya firman hidup. Di dalam Dia ada hidup. Ini bukan sekedar kata-kata, ada hidupnya, ada pribadinya. Dan inilah datang memberi terang. Supaya manusia datang dilepaskan dari kegelapan. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah gitu loh ya kan. Anak-anak terang tadi ya. Oke, saya sudah pernah khotbah tentang menjadi anak Allah. Nanti kalau diulangi lagi panjang lagi. Sekarang kita masuk kepada yang bagian kedua, bagaimana firman itu memberi kehidupan. Bahkan di sini saya katakan adalah makanan bagi kehidupan. Sebelum kita membaca tentang Yesus bagaimana memberi kehidupan kepada kita lihat dulu ayatnya ini. Bagaimana firman itu memberi kehidupan pada kita. Matius 4 ayat 4. Ini Yesus waktu dicobai ya. Waktu puasa 40 hari 40 malam dicobai, Yesus waktu itu lapar sebagai manusia ya, dia juga mengalami yang seperti kita rasakan, kita alami ya saudaraku ya. Oke. Tetapi tentu lebih ya tubuhnya ini walaupun juga makanya nanti istilahnya tuh homioma, mirip seperti tubuh kita supaya memang nanti mati menebus dosa, tapi tubuhnya ini suci dan kudus. Nanti lain kali secara khusus kita akan belajar tentang ini. Apa jawab Yesus? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, amin. Roti ini bukan cemilan, saya sudah sering ngomong. Roti ini kalau istilah di sana itu pengertian, di sana roti ini makanan. Orang di sana makannya roti, rotinya bukan roti tawar kayak gini. Itu roti apa itu? Roti yang bunder itu ya, itu untuk seperti nasinya gitu loh. Mungkin kalau di Indonesia, manusia hidup bukan dari nasi saja gitu loh. Anda biar paham gitu loh. Wong urip iku ora mau mangan sego tok ngono ya. Wong bingung beras naik harga, wah wis bingung kabeh. Enggak usah. Manusia hidup bukan dari sego ae. Bukan dari nasi saja, tapi dari
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Kalau Allah. saya ngomong roti nanti bayangannya cemilan, oh gak mangan roti gak apa-apa lho. Iki sego iki saudaraku, panganan iki, gak mangan gak urip. Tapi Yesus ngomong, kamu walaupun gak ada nasi, gak masalah. Yang penting ada firman gitu loh. Manusia hidup bukan dari makanan saja, dari apa namanya tadi itu, sego aja, nasi saja, tapi dari setiap firman yang keluar Dari mulut dari Allah. mulut Allah. Baik, ini ayat ini sebenarnya diambil Yesus dari Ulangan 8 ayat 3. Kita akan lihat. Ulangan 8 ayat 3. Ini terjadi ketika orang Israel di padang gurun. Dan Tuhan menurunkan mana. Ada kalanya, saudaraku, nanti belajar dari pengalaman orang Israel. Ada kalanya, maaf saudaraku, kadang kita kesulitan dalam hidup ini, saudaraku. Sulit makan nasi, ngupoyo upo. Ada kalanya ada kesulitan dalam ekonomi, dalam hidup kita. Seperti orang Israel di padang gurun. Tapi ini ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Coba apa? Jadi ia merendahkan hatimu, memberikan engkau lapar. Memberikan. Ayo, dicuci membiarkan. matanya. Membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Loh, kok jahat Tuhan. Aku dibiarkan lapar. Ya toh, merendahkan hatimu. Coba, saudaraku, Mas Heru, wah ini sering sharing-sharing sama saya ini. Ya sempat beras tinggal berapa Mas Heru? 1 gelas. Iya, 1 gelas ya kapan itu? Pernah itu. Nah ayatnya ini Mas Heru, saya mau ngomong waktu itu kok ini kasihan ini, jangan dulu. Sekarang ada kalanya kok dibiarkan lapar, merendahkan hatimu. Ini direndah, aduh gak iso apa-apa. Terus Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti supaya engkau ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bahwa manusia hidup bukan dari nasi saja tadi kalau pengertian kita. tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maksudnya gini saudaraku, waktu orang Israel berjalan di padang gurun saudaraku, 3 juta orang. Makannya itu loh, makan apa saudaraku? Bayangkan makan apa kira-kira? Mau bawa sangu itu bahasa Indonesianya. Bawa bekal dari Mesir. Mereka dapat emas perak segala macam ya, karena orang Mesirnya itu saking tidak tahan dengan tulah, bawa sedang pergi. Terus mau bawa bekal makanan, emas pun kalau di tengah jalan juga tidak bisa dikrikiti. Ayo, Anda punya uang banyak, kalau tidak ada pangan, tidak ada nasi, tidak ada lauk, cuman uang doang, ya apa saudaraku? Mau makan uang, mau makan emas perak, untuk rumahmu megah, nggak ada makanan, mau dikrikiti rumahnya, enggak bisa. Ini mereka bawa emas perak banyak. Dan mereka di padang gurun mau bawa bekal seberapa. Ya kan, makanya mereka diizinkan lapar, sempat enggak ada air minum, sempat haus kan. Enggak ada air di padang gurun, penting kan minum. Itu pernah terjadi. Banyak mereka mengalami hal seperti itu. Itu maksud Tuhan untuk merendahkan hati mereka. Untuk supaya membiarkan kau lapar, untuk merendahkan hatimu. Ada kalanya supaya kita tidak sombong, saudaraku. Ada kalanya Tuhan izinkan membiarkan kita lapar, membiarkan kita, kenapa tersenyum Mas Heru? Biar kita rendah hati. Amin, saudaraku. Gak nak semangat. Berani amin ya, luar biasa. Amin ikut-ikutan apa berani enggak? Amin. Kita wong sudah susah ya, sekalian susah itu. Meskipun orang yang enggak pernah susah takut, saudaraku. Saya sudah sering pernah enggak makan berkali-kali. Kalau sekarang ya hampir enggak ya karena jualan makanan. Nah, makannya apa? Butuh makan tinggal makan. Tapi pernah ngalami enggak ada makanan sama sekali. Biarkan lapar. Apakah Tuhan jahat? No. Supaya engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya engkau membuat engkau ngerti bahwa manusia hidup itu bukan dari uangmu saja. Manusia hidup bukan dari harta bendamu saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari makanan saja, dari nasi saja. Tapi manusia hidup baca dari segala yang diucapkan yang Tuhan. diucapkan Tuhan atau firman Tuhan. Kalau gitu penting mana, saudaraku? Kebutuhan kita sehari-hari. Makanya jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan khawatir. Semua itu dicari. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Semua cari itu. Tetapi kamu, ingat ayatnya, Matius 6:33. Ayo ayat hafalan, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu.
Cari firman-Nya dulu. Yesus firman hidup, makanya dijelaskan di awal tadi, kadang kadang nggak biasa denger. Allah sang firman, firman yang hidup itu datang ke dunia. Supaya dunia tidak lagi dalam gelap menerima terang, hidupnya ada dalam terang, dicelikkan. Hidup dalam terang itu salah satunya ya seperti ini, nggak khawatir dengan hidupnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup, kita hidup dari setiap firman yang diucapkan setiap kata oleh Allah. Itu harus pegangan kita. Inilah kehidupan yang sesungguhnya itu. Terus kita lihat Yesus, setelah ini kita tutup. Tentang roti hidup tadi ya, langsung lompat Yohanes 6 ayat 51. Kalau mengikuti catatan saya nggak habis-habis ini. Matius 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini sama enggak? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari mana? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman Allah maksudnya. Lah Yesus ngomong, aku inilah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini. Yang dimaksud roti ini siapa? Yesus, dirinya Yesus. Ini loh, aku ini roti hidup. Ini loh roti yang sesungguhnya. Yaitu firman itu loh maksudnya, sang firman itu. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dagingku, ya tubuh Yesus yang di kayu salib diserahkan. Terus? Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Seluruh dunia. Terus, ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Orang yang berpikir jasmania, orang yang berpikir duniawi, enggak nangkep. Kok disuruh makan dagingnya Yesus, ini apa maksudnya? Padahal yang dimaksud Yesus bukan itu, ayat selanjutnya, maksud Yesus apa? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Kalau kamu tidak makan daging anak manusia, daging Yesus, darah Yesus, tadi sudah bingung. Bagaimana mungkin kita suruh makan dagingnya? Apakah kanibal kita? Kan pikiran dunia, pikiran jasmani, tidak ngerti yang dimaksud secara rohani. Bahkan Yesus malah nambahi, kalau kamu tidak makan dagingku sekaligus minum darahku, katakan apa tadi? Kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Tambah mumet nih, kapok. Coba renungkan baik-baik saudaraku. Saya mau tanya, orang-orang Yahudi ini waktu dengar ayat ini, mereka orangnya hidup atau mati saudaraku? Orang-orang Yahudi ini loh, orangnya waktu diajak ngomong nih, orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Saudara pun orang hidup bukan? Tapi waktu Anda dengar ayat ini mikir enggak? Kalau kamu makan dagingku, minum darahku, kamu akan punya hidup dalam dirimu sendiri. Loh. Maksudnya apa? Loh, aku kan sudah hidup. Orang Yahudi juga, aku kan sudah hidup. Berarti yang dimaksud Yesus hidup ini bukan hidup nafas hidup ini. Ini disebut hidup kekal itu, hidup yang kekal. Sakjane manusia itu gak butuh apa-apa, saudaraku. Coba sebelum manusia jatuh dosa. Jadi manusia itu mulai butuh apa-apa itu setelah jatuh dalam dosa. Coba zamannya Adam, saya mau tanya, butuh baju enggak? Kenapa? Sudah memakai pakaian baju ya enggak perlu bingung, baju yang paling mulia. Kita kan mungkin baju, saudara gini, saudara kalau lihat baju mau beli itu baju yang lebih jelek dari bajumu atau yang pengen yang lebih bagus dari baju yang kau pakai, yang kau punya? Tentu lebih bagus. Lebih bagusan. Dan baju di dunia kan lama-lama mangka bahasa apa? Apa? Usap. Mbuh apa itu? Mangka bahasa Jawa. Ya pudar ini loh warnanya. Ini saya dulu ya masih baru nyala ini, sekarang tambah pudar. Lama ini, lama banget. Tentu akhirnya mau enggak mau sebagus apapun, bukan sombong, maaf, ini sutra, mahal banget. Mahal, tapi enggak beli. Mereknya Cap Ratuku. Hamba Tuhan itu banyak diberi, mahal, bener. Saya ini semua aja dibelikan semua, sepatu aja dibelikan. Saya waktu khotbah di Gresik, saya ingat ini, enggak pernah lupa. Saya waktu itu pakai selop, kayak sepatu lah, tapi karena memang enggak ada sepatu, ya saya ini terus namanya, saya pernah miskin, pernah enggak punya apa-apa, beli sepatu aja enggak bisa. Sayang eman buat susu anak saya apa.
Masa nantang Mas Heru, kadang saya kurang. Kowe wani mati gak? Wani demi anak istrimu. Kalau yang penting jangan sampai anak istrimu mati, kamu duluan yang mati. Dengan apa? Kamu uangnya kasih semua kebutuhan, kamu enggak makan enggak apa-apa, tak tantang gitu. Saya ngalami gitu. Loh Tuhan itu lo pelihara, men. Ada orang lihat saya pakai selop, tiba-tiba oh bagus ya, enggak tahu dia menanya ukuran berapa Pak. Saya enggak ngerti maksudnya. Satu kali diundang sana lagi. Sepatu baru, Buceri. Buceri mahal enggak? Mahal. Ini udah berapa tahun? Saya enggak ngomong gini terus Anda belikan, enggak, saya enggak mau. Itu loh Tuhan sampai bisa semua ini. Makanya ada ayat firman Tuhan ngomong gini, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Lihat burung di udara kan, tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tidak nyimpen dalam lumbung, Tuhan beri makan. Lihat bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tidak menenun. Salomo dalam kemegahannya pun ya tidak seindah bunga bakung yang didandani oleh Tuhan. Saya mau belajar jadi bunga bakung, biar Tuhan sendiri yang mendandani, amin. Ya memang ini, maksud saya ini sutra mahal dulu, tapi kan lama-lama semahal apapun, baju sebagus apapun, ini lemes bener. Ya lama-lama pudar, ya mulai ganti gitu loh, mulai beli. Tapi Adam, baju Adam dan Hawa, bajunya baju kemuliaan, mulia. Udah nggak ada yang lebih bagus lagi bajunya, makanya nggak perlu baju. Amin, saudaraku. Di situ semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, semua. Akibat dosa manusia kehilangan semua kehidupan di Eden ini, saudara. Makanya Yesus datang ini supaya kamu hidup, memiliki hidup dalam dirimu sendiri. Manusia hidup bukan dari roti saja, maksudnya gini, saudaraku. Kalau Anda percaya Yesus, menerima Yesus, di dalam hidupmu, firman itu dalam hidup, makan dagingku, minum darahku, kamu akan memiliki hidup dalam dirimu sendiri. Apa yang terjadi, saudaraku? Mungkin kau nggak punya uang. Saya sering ngalamin. Istri saya, anak saya jadi saksinya. Mas Heru waktu itu sedang mengeluh cerita uang gini, tajak ngomong, ayo. Tanya Joshua, tanya Nina. Saya pernah pegang uang enggak? Mas Heru tanya nyonya aku di belakangmu sekali. Dompet saya sampai hari ini enggak ada uang. Enggak pernah pegang uang, saya enggak mau, biar untuk istri anak saya. Lalu saya buktikan saya dipelihara Tuhan. Maaf saya sampai nolak-nolak. Kadang-kadang, kemarin saya habis nolak, enggak bisa tidur. Kandel, ketawa. Besok siapa tahu dilihat orangnya. Ada orang saya enggak usah sebut, ya banyak tiba-tiba ngejar saya, tak pikir bercanda, narik-narik dompet saya. Tiba-tiba terus saya enggak tahu WA. Bahasa Inggris, ngerti sendiri ya siapa orangnya. Padahal saya enggak terlalu akrab juga lah, dia makan di depot. Ini pelanggan makan saya. Ternyata ninggalin uang di dompet saya. Saya banyak ngalamin ini. Kenapa? Ada ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kamu memiliki hidup dalam dirimu. Saya enggak cuma bicara materi ya, banyak. Ada damai sejahtera, ada hidup. Kalau kamu enggak makan dagingku, enggak minum darahku, kamu enggak akan punya hidup dalam dirimu sendiri, ini enggak ada hidup. Kamu cuma punya nafas hidup yang umum ini. Enggak punya hidup dalam dirimu sendiri. Oke ya, ini sebenarnya panjang. Kita akan tutup dengan bagian ketiga tentang perjamuan. Perjamuan ini bentuk daripada kita mempraktekkan tentang persekutuan dengan tubuh darah. Jadi yang dimaksud makan daging Yesus, minum darah Yesus itu maksudnya apa, saudaraku? Itu artinya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Persekutuan dengan Tuhan. Makan tubuhnya, minum darahnya. Yesus itu apa sih, saudaraku? Tadi bagian yang pertama, Yesus itu siapa? Apa Yesus itu? Sang firman hidup. Berarti Anda disuruh makan firman. Renungkan firman Tuhan siang malam. Kau akan seperti pohon di tepi aliran air yang tumbuh. Selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Merambatkan akarnya sampai itu, pohonnya diberkati Tuhan hidupnya. Makan Yesus, makan firman, merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan nanti salah satu prakteknya perjamuan makan roti, minum darah. Karena nanti gini, minum darah, minum anggur. Jadi gini, cuman saya takutnya gini, ini jadi seperti rutinitas. Ini jadi
Ya, ini jadi seperti rutinitas, ini jadi seperti kebiasaan, seperti biasa, saking seringnya jadi biasa. Makan roti, minum anggur, saya enggak mau seperti itu. Saya enggak mau jemaat seperti itu. Saya mau Anda mulai mengerti bahwa ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, amin. Makan roti, minum anggur inilah tubuhku, kata Tuhan. Kita lihat ayatnya, Lukas, ini ada di Matius, Markus, Lukas, cuman yang Lukas ini ada yang saya mau tekankan di sini. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22, 19, 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus diserahkan di atas kayu salib, dipecah-pecahkan di kayu salib. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di ayat yang lain dikatakan. Perbuatlah ini untuk apa, saudaraku? Dikatakan tadi, menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita nanti makan roti, minum anggur, ini menjadi peringatan, memperingati Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya. Kita bersekutu dengan tubuh Yesus, nanti kita juga bersekutu dengan darah Yesus. Kemudian perbuatlah ini jadi peringatan. Demikian juga ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah yang tertumpah di atas kayu, atas kota. Cawan ini perjanjian baru, nanti minum cawan yang dimeteraikan oleh darahku, Yesus. Memang ini anggur biasa, tapi kita punya iman, ini darah Yesus yang menjadi meterai dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, saudaraku. 1 Korintus 10, musik bisa maju, ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, 16, 17 tentang perjamuan kudus ini Rasul Paulus tuliskan. Kita akan melihat ini adalah persekutuan dengan roti yang satu, pengertiannya. Coba lihat. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, jadi ada persekutuan, katakan persekutuan, 1, 2, 3. Persekutuan dengan tubuh Yesus, 1, 2, 3. Persekutuan dengan tubuh Yesus. Atau daging ya, tadi kita soalnya bacanya daging, sama tubuh atau daging. Persekutuan dengan daging Yesus, 1, 2, 3. Persekutuan dengan daging Yesus. Persekutuan dengan darah Yesus, 1, 2, 3. Persekutuan dengan darah Yesus. Supaya kita memiliki hidup gitu loh, hidupnya Yesus dalam diri Anda. Ini hidupnya Yesus, bukan hidup manusia biasa ini. Hidupnya Yesus, supaya kamu memiliki hidup dari dagingku, dari darahku, kamu makan. Ini persekutuan. Terus ayat selanjutnya, 18. 17. Karena roti adalah satu. Rotinya satu lah, kita ini tidak bisa mempraktekkan rotinya kecil-kecilin. Sebetulnya waktu itu rotinya, main golek neng di, rotinya gede. Saya mau cari ya kawan, paling banter segini. Terus lalu Yesus mengangkat roti, mengucap syukur, memecahkan yang dipecah-pecah ini diberikan dari roti yang satu. Itu lebih menghayati. Makanya kadang-kadang saya bingung, karena roti tawar ya paling sak menit dok. Ya. Masuk kecil-kecil lah. Itu intinya biar ngerti rotinya itu satu. Yesusnya satu. Dagingnya satu. Jadi gini loh, yang Anda terima dan saya terima sama. Sama Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah membedakan kita. Dia menyerahkan tubuhnya sama untuk kita semua. Yang saya terima Anda juga terima. Amin saudaraku, kita semua sama, roti yang satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Akhirnya kita ini menjadi satu tubuh. Menjadi satu kesatuan. Tidak apa-apa, nanti coba praktek suami. Saya pengen kita perjamuan kudus ini tidak sekedar rutinitas. Nanti Mas Immanuel mau suplai banyak. Itu nanti gini saudaraku, saudara boleh bawa suami istri. Tapi ini sekali lagi jangan sekedar ikut-ikutan emosi ya. Anda mau enggak suami istri satu? Nanti Reni boleh bawa, coba mesak ya. Kamu coba perjamuan di rumah sendiri, enggak apa-apa. Nanti kalau pengen tahu caranya ngomong sama saya. Lebih apa Pak nanti? Roti, enggak apa-apa, bawa. Mau kelompok kecil nanti silakan. Roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita ngalami kuasa kesatuan dari Tuhan Yesus.
tubuh satu. Tubuhnya siapa sih? Tubuhnya Tuhan Yesus. Karena menerima roti yang sama. Itu luar biasa loh, ada kesatuan. Pernah baca ini enggak? Banyak sebenarnya ayatnya. Satu dari kita kalahkan 1000 musuh. 2 dari kita kalahkan berlaksa-laksa. 2-3 orang sepakat minta apa saja, aku akan memberikannya. Ada kesatuan, ini kuasa kesatuan. Kenapa kok cuma 1-2? Kebanyakan 1 dari kita, 2 dari kita. Itu bicara keluarga, suami istri. Sebenarnya tidak perlu banyak orang. 1 dari kita 1000 musuh, 2 dari kita kalahkan berlaksa-laksa itu 10.000, 10 kali lipatnya. Ketika ada apa, saudara? Kesatuan. Makanya suami istri dikatakan kamu bukan lagi 2, kamu 1 tubuh. 1 daging. Tubuh ini bingung kita, daging. Daging yang ada di sini, daging yang ada di situ sama, dagingnya Yesus. Ini iman, saudaraku. Mungkin kulit kita berbeda, Mas Paulus putih luar biasa. Mbak Septi juga putih luar biasa. Ya, tubuh kita mungkin ada yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam, abu-abu atau apapun. Tapi daging kita sama, dagingnya Yesus, amin. Karena memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan ada hidup di dalam Yesus. Ada dalam diri kita. Kita memiliki kehidupan yang sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Pak Asnan bisa bantu Nyonya untuk membagikan